Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Raya Rafila Anjani, absen 31. Selanjutnya di sini ada Diandra Alfarisa, absen 9. Dan ada Brenda Ruth Kaisen, absen 8. Dan ada Niki Adelia, absen 26. Dan sebenarnya masih ada lagi, tapi mereka lagi berhalangan hadir. Jadi kita aja. Jadi di sini kita mau mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pengamatan kami tentang pengelolaan sampah di sekolah. Nah, yang akan menjelaskan tentang materinya adalah Niki Adelia. Latar belakang, limbah merupakan sisa produksi yang dapat menyebabkan polusi dan gangguan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Banyak orang menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Padahal dengan pengelolaan yang tepat, sampah dapat dimanfaatkan kembali. Limbah terbagi menjadi dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Sampah organik terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Produksi sampah organik mencapai 110.000 ton per hari atau 15 juta ton per tahun. Jika tidak diolah, ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Reaksi kimia yang dihasilkan dari penimbunan dan pembakaran sampah yaitu yang paling utama karbon dioksida (CO2) dan ada beberapa reaksi senyawa lainnya yakni karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), oksida nitrogen (NOx). Sampah yang dibakar mengalami perubahan fisika dan kimia serta menghasilkan gas beracun yakni karbon monoksida, formaldehida, arsenik dioksida. Bahan kimia paling berbahaya yang dibuat dan dilapisi selama pembakaran adalah yang berasal dari pembakaran plastik seperti dioksida. Dioksida adalah zat berbahaya yang terbentuk saat produksi yang mengandung klorin. Dibakar. Perubahan fisik sampah berubah menjadi abu. Kandungan air dalam sampah menguap menjadi limbah kering. Hubungannya dengan pemanasan global, munculnya emisi gas rumah kaca yang dapat menyebabkan kebakaran. Tujuan: mengelola sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan ramah lingkungan sehingga tidak mencemari ekosistem. Proses ini juga bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA), sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan limbah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Deskripsi kegiatan. Kegiatan sosialisasi sampah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar dan cara pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar yang menjelaskan tentang jenis-jenis sampah dan cara pengelolaan sampah, terutama sampah anorganik. Selain itu, organisasi ini juga melakukan demonstrasi pengelolaan sampah secara langsung, seperti cara membuat kompos atau penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi sampah. Waktu dan tempat kegiatan. Waktunya setiap tanggal 21 Februari, Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Kegiatannya dilakukan di SMA Negeri 4 Bekasi. Manfaat: siswa-siswa SMA 4 Bekasi dapat merubah pola pikirnya menjadi lebih peka terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya, mulai dari hal-hal kecil yang membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenis sampah tersebut sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman. Sebagai bonus, bisa juga menjadi juara sekolah Ediwiata. Dampaknya:
Dampak positifnya yaitu lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, kenyamanan dalam belajar, enak dipandang, kesehatan siswa juga terjaga, menanamkan kebiasaan yang baik, menciptakan lingkungan yang harmonis, serta menjadi contoh bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu memungkinkan pembiayaan yang tinggi untuk pengelolaan sampah anorganik dan potensi sanksi yang berlebihan. Ini adalah hasil observasi kami. Di sini ada jenis sampah ya, dan lanjut. Apa yang dimaksud dengan sampah? Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Bagaimana saja masyarakat Indonesia mengelola sampah? Pengelolaan sampah di Indonesia terbagi menjadi dua, sampah rumah tangga dan sampah dan sejenis. Gimana saja masyarakat Indonesia mengelola sampah? Pengelolaan sampah di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu sampah rumah tangga dan sejenisnya, serta sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan sampah rumah tangga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pengelolaan sampah rumah tangga mencangkup pengurangan sampah, pembatasan timbunan, pengelolaan sampah rumah tangga mencangkup pengurangan sampah, pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali, serta penanganan sampah yang meliputi 1. Pemilahan berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. 2. Pengumpulan ke tempat pengelolaan residu. 3. Pengangkutan ke TPA. 4. Pengelolaan dengan menggunakan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Yang kelima yaitu pemrosesan akhir dengan mengembalikan sampah atau residu ke lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah bagaimana yang menghasilkan gas rumah kaca? Pengelolaan sampah yang menghasilkan gas rumah kaca adalah penimbunan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah yang menumpuk di TPA akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas bentana CH4. Selain menimbun sampah di TPA, pembakaran sampah secara terbuka juga menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2. Pembakaran sampah terbuka open burning, banyak masyarakat masih membakar sampah sebagai cara cepat mengurangi limbah. Proses ini menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan karbon hitam, black carbon, yang mempercepat pemanasan global. Jika sampah plastik ikut terbakar, bisa menghasilkan dioksin dan furan yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Contoh persamaan reaksi pembentukan gas rumah kaca dari salah satu pengelolaan sampah. CH4 metana, 2O2 oksigen, CO2 karbon dioksida tambah 2H2O air. Kajian pustaka. Ini adalah dokumentasi.
Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Akan ditutup oleh Rai. Baik, segitu saja presentasi materi tentang pengelolaan sampah dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan, menyimak, dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.